Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kebaikan yang Allah anugerahkan kepada kita semua. Salam dan juga salawat tetap kita aturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tanpa pusan-pusannya beliau senantiasa menunjukkan kepada kita segala jalan kebaikan, dan beliau memperingatkan kepada kita segala jalan keburukan tanpa terkecuali. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah menggambarkan, memisalkan antara beliau dengan umatnya, bagaimana kesungguhan beliau di dalam memperingatkan umatnya. Di dalam sebuah hadis beliau pernah mengatakan, inna masali wa masala ummati ka masali rajulin au qadanara faja'alatid dawabu wal farash yaqa'na fihi wa ana bihujazikum wa antum taqahhamuna fihi. Sesungguhnya permisalanku dan permisalan umatku seperti orang yang dia menyalakan api, ya, di tengah hutan, di tengah sawah, mungkin di malam hari. Apa yang terjadi? Faja'alatid dawab, maka mulailah serangga-serangga, kemudian wal farash, kupu-kupu, ya, mereka ingin menyerang masuk ke api tersebut karena dikiranya enak, dikiranya hangat, ternyata panas dan membinasakan. Jadi digambarkan Rasul ini seperti orang yang menyalakan api. Beliau apa? Mulai manusia ingin masuk ke api tersebut. Wa ana bihujazikum, sedangkan aku terus menghalau kalian. Wa antum taqahhamuna fi, namun kalian memaksa untuk masuk ke dalam api tersebut. Jadi Masya Allah, Rasul SAW tidak kurang-kurangnya, ya, di dalam memerintahkan segala kebaikan yang bisa mengantarkan ke surga dan memperingatkan segala keburukan yang bisa mengantarkan ke neraka. Insya Allah, ya, makanya kita kalau mendengarkan sabda Rasul, maka peganglah kuat-kuat. Kenapa? Karena ucapan Nabi, ya, jika kita pegang kuat-kuat, maka yang ada adalah keselamatan. Sebagaimana Rasul pernah menyebutkan, taraktu fikum syai'aini in tamassaktum bihima lan tadillu ba'dahuma abadan, kitaballahi wa sunnati. Aku tinggalkan di tengah-tengah kalian dua perkara yang jika kalian berpegang teguh dengannya, maka tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Apa itu? Kitaballahi wa sunnati. Kitab Allah itu Al-Quran, dan sunnah-sunnahku, ajaran-ajaranku. Insyaallah, ya, ini ini adalah suatu perkara yang mendatangkan keselamatan.
Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, walaupun keadaan seperti ini ya, insyaallah kita manfaatkan untuk sama-sama belajar. Jadi saya jadi teringat ya, berapa puluh tahun yang lalu, ya berapa tahun yang lalu, dulu saya pernah pesantren Bapak sekalian di hutan gitu ya, di Palembang, belum ada listrik, insyaallah ya. Jadi karena jauh sana sini, pesantren saya nggak ada listrik Pak. Jadi kalau habis maghrib yang ada listrik, tapi kalau jam 9 malam sudah gelap semua lampu. Pakai apa kita belajar? Persis pakai sentir Pak. Jadi bikin sentir kayak zaman 45 gitu Pak. Sebelum Indonesia merdeka dulu ya, itu kita mau pesantren dulu. Jadi Masya Allah, jadi teringat masa lalu ya, bahwa ternyata belajar itu kadang-kadang seperti itu. Bahkan ada sebagian ulama seperti Syekh Amin As-Singkiti, beliau datang dari negeri Singkit itu. Beliau itu punya model pembelajaran yang aneh Pak. Jadi kalau santri belajar di umumnya kan siang hari ya, tapi kalau Amin As-Singkiti enggak, belajarnya malam hari Pak, tanpa penerangan. Gurunya menjelaskan tanpa megang teks kitab, santrinya sebelum belajar sudah persiapan dari siang hari, dihafal semua. Masya Allah ya. Makanya kalau ulama-ulama yang datang dari pesantren beliau, Masya Allah itu memang orang-orang yang kuat hafalannya, gitu ya, kuat pemahamannya. Ternyata gembelengannya gitu Pak, malam hari gelap-gelap, gitu ya. Iya. Karena ya itu, ya terkadang ulama mereka berpandangan bahwa mendidik muridnya itu biar apa? Biar punya hafalan kuat gitu ya. Kalau ngapal sambil ada catatan kan ngintip-ngintip gitu ya. Masya Allah, kalau gelap gulitnya kan nggak ada. Ustadznya juga, syekhnya juga apa? Nggak buka catatan gitu ya. Jadi mengajar dengan apa? Masya Allah, ingatan yang ada di dalam hatinya. Makanya Masya Allah itu ya, para ulama kita zaman dulu luar biasa. Ada seorang ulama ya, bernama Ibnu Hazm. Pernah dengar ya? Walaupun pendapat beliau kadang-kadang agak aneh-aneh gitu ya. Tapi kata ulama, Ibnu Hazm ulama gitu ya, yang terkenal dengan keilmuannya. Jadi suatu ketika Bapak sekalian, Ibnu Hazm ini beliau punya beberapa pendapat yang berseberangan dengan pemerintah gitu. Makanya beliau sempat dihukum oleh pemerintah dengan apa? Buku-bukunya dibakar, Pak. Apa kata dia? Silahkan bakar buku saya semua. Kenapa? Isi buku saya itu sudah ada di sini dan di sini semua. Dan hafalannya tidak berkurang. Ya. Tapi ada sebagian ulama hadis seperti Ibnul Hay'ah. Beliau ulama hadis. Dulunya Masya Allah Pak, hadisnya sahih beliau. Nah, suatu ketika rumah beliau kebakaran. Kemudian termasuk kitab-kitabnya kebakaran. Setelah kejadian kebakaran itu, hafalannya mulai goncang, campur sana sini. Makanya kalau sekarang kita membaca hadis, kok di dalam riwayatnya ada Abdullah ibnul Hay'ah, atau apa kata ulama? Hadisnya dhaif. Sebabnya satu orang ini namanya Abdullah ibnul Hay'ah. Masya Allah ya. Ini para ulama kita di zaman dahulu bagaimana di dalam menjaga hadis. Ini ya. Maka Bapak-Bapak sekalian, insyaallah subhanahu wa taala kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita masih di dalam tafsir surat-surat pendek ya. Awal-awal pendek, bukan nanti tafsir surat-surat panjang gitu ya. Ya. Kita akan masuk surat yang keempat berarti ya, yaitu surat apa sekarang? Tabbat atau surat Al-Lahab, atau sebagian orang mengatakan surat Al-Masad. Surat ini hanya terdiri dari 5 ayat, termasuk surat Makiyah. Itu surat yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah. Gitu ya. Jadi definisi surat Makiyah kata para ulama, yaitu surat yang diturunkan sebelum Rasul hijrah. Sebelum Rasul hijrah. Gitu ya. Adapun setelah Rasul hijrah, maka dikatakan surat Madaniyah, walaupun turunnya di Mekah. Gitu ya, ini definisinya. Nah, ayat ini termasuk ayat Makiyah, yaitu turunnya sebelum Rasul hijrah, di awal-awal keislaman. Jadi surat Tabbat ini Bapak sekalian memiliki asbabun nuzul, atau sebab turun. Apa sebab turunnya? Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya di sini beliau meriwayatkan dari Imam Bukhari.
di dalam sahihnya. Jadi Abdullah ibn Abbas, sahabat Nabi, beliau pernah menuturkan tentang sebab turunnya surat ini. Kata Ibn Abbas, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharaja ila Batha fasa'idal jabal. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah, beliau keluar dari rumahnya menuju suatu tempat yang tinggi. Ya, yaitu kemudian beliau naik ke gunung. Ya, setelah beliau naik ke gunung, kemudian beliau memanggil ya sobahah gitu. Ya sobahah. Ini kata para ulama bahwa kata ya sobahah ini adalah kalimat yang biasa dipakai oleh orang-orang Arab saat itu ketika dalam kondisi genting, seperti kampung kita mau diserang musuh. Makanya orang-orang saling bersautan ya sobahah gitu ya. Mungkin kalau di Purwokerto dulu pakai apa? Pakai kentongan ya. Kalau kentong tung 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 berarti ada kebakaran gitu ya. Nah, itu misalkan. Nah, ini Rasul mengucapkan ya sobahah itu menunjukkan apa? Kondisi yang sangat penting. Sehingga apa? Fajtama'at ilaihi Quraisyun. Maka orang-orang Quraisy, pembesar-pembesar Quraisy, mereka pun segera berkumpul. Untuk apa? Ini kok ada orang manggil dengan seperti itu. Apalagi ditanya siapa yang teriak-teriak itu? Muhammad. Sudah. Semua orang Quraisy, baik orang pembesar Quraisy maupun rakyat jelatanya semua pergi. Yang tidak mampu, tidak bisa pergi akan mutus orang. Mungkin budaknya, anaknya, pembantunya suruh, tuh dengerin ada apa Muhammad ngomong gitu. Nah, makanya setelah orang-orang Quraisy mereka berkumpul, maka kemudian Rasul mulai berbicara saat itu. Rasul mengatakan, ara'aitum in haddatsukum annal aduwa musahibukum au mumassikum au kuntum tusaddiquni. Apa pendapat kalian andaikan saya mengkhabarkan bahwa di balik bukit ini ya ada pasukan perang yang mereka akan memerangi kalian? Apakah kalian akan percaya kepadaku? Serempak mereka mengatakan na'am, iya semua. Kenapa? Karena Rasulullah SAW selama ini belum pernah berdusta, Pak. Insyaallah ya. Jadi Rasulullah SAW dari waktu sebelum menjadi Nabi, Pak, beliau sudah memiliki akhlak yang mulia. Apa diantaranya? Tidak pernah berdusta. Makanya ketika Rasul teriak-teriak seperti itu, orang-orang Quraisy datang. Kok Rasul mengatakan, apakah kalian percaya? Andaikan saya sampaikan bahwa di belakang bukit ini ada sekelompok pasukan yang akan mengembur kalian, mereka serempak mengatakan percaya. Kemudian yang kedua Rasul mengatakan, fa inni nadhirul lakum baina yaday adabin syadid. Kemudian yang kedua, sesungguhnya aku datang kepada kalian memberi peringatan sebelum datangnya siksa Allah yang sangat keras. Gitu ya, Masya Allah. Nah, apa terjadi? Kemudian Abu Lahab. Siapa Abu Lahab? Abu Lahab adalah pamannya Nabi. Dia kemudian sebelum Rasul ngomong apa-apa, Abu Lahab mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, ya alihada jama'tana tabban laka. Ya Muhammad, apakah cuma urusan ini engkau mengumpulkan kami, celakalah engkau. Padahal siapa? Yang berbicara adalah keponakannya sendiri, kan gitu. Akhirnya apa? Setelah itu kemudian Allah turunkan surat ini, tabbat yada abi lahabin wa tab. Ya, celaka kedua tangan Abu Lahab dan ia telah celaka. Masya Allah. Jadi dalam riwayat yang lain ya, ini melengkapi Pak riwayatnya, yaitu ketika Rasul sudah mulai berbicara di hadapan manusia, Rasul mengatakan, qulu la ilaha illallah tuflihu. Ucapkan kalimat la ilaha illallah, niscaya kalian akan beruntung, kan gitu. Mulailah Abu Lahab meninggikan suaranya lagi. Ya Muhammad, hanya urusan ini engkau kemudian mengumpulkan kami, kan gitu. Masya Allah. Akhirnya apa? Allah turunkan ayat ini. Apa ayat ini? Allah mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, tabbat yada abi lahabim wa tab.
tabbat yada, telah celaka kedua tangan Abu Lahab, wa tabba, dan dia telah celaka. Al-Imam Ibnu Katsir ketika beliau menafsirkan ayat ini, tabbat yang pertama ini maknanya adalah doa. Semoga kedua tangan Abu Lahab celaka. Ya, tabbat yada Abi Lahabin. Adapun watab yang kedua, watab kata Ibnu Katsir, wasani khabarun anhu. Ini maknanya berita bahwa Abu Lahab telah celaka. Nah, maka para ulama dari ucapan Rasul seperti ini, Rasul mengatakan Abu Lahab celaka. Maka ini melazimkan, mengharuskan bahwa pasti Abu Lahab akan mati kelak di atas kekafiran. Gitu, masya Allah ya. Nah, ini jadi Allah menurunkan ayat. Kemudian Bapak sekalian, ayat berikutnya Allah mengatakan ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Dan tidak bermanfaat untuknya harta yang ia miliki, wa ma kasab, dan apa yang ia usahakan. Apa mana yang ia usahakan? Kata Abdullah ibnu Abbas, muridnya Nabi, beliau mengatakan maksudnya adalah anak-anak Abu Lahab. Kenapa kok Allah menurunkan ayat ini? Karena Abu Lahab pernah ngomong gini, Pak. Abu Lahab pernah ngomong di depan siapa? Pengikutnya itu. Abu Lahab mengatakan, "In kana ma yaqulu ibnu ahi haqqan fa inni aftadi nafsi yaumal qiyamah minal adabil alim bimali wa waladi." Ibnu Abbas sebenarnya dia ragu sebenarnya. Dia mengatakan, andikan apa yang diucapkan keponakanku itu benar, itu Muhammad, Rasul membawa kebenaran, itu ya, maka aku nanti di hari kiamat, kata Abu Lahab, saya akan menebus, ya, karena aku tidak mau beriman dengan Muhammad keponakan saya ini, dengan apa? Dengan harta yang aku miliki dan anak-anak yang aku miliki. Ya, jadi ini kata siapa? Kata Abu Lahab. Gini Pak, jadi dulunya Abu Lahab ini kan paman Rasul. Dan ditambah lagi Pak, Abu Lahab kan dikenal dengan apa? Dengan Abu Utbah, bapaknya Utbah. Karena apa? Abu Lahab punya anak namanya Utbah dan Utaibah. Kedua anaknya Abu Lahab ini dinikahkan dengan kedua putri Nabi. Begitu Rasul SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul, membawa ajaran agama Islam ini, maka apa? Anaknya dipaksa untuk apa? Untuk berpisah dan bercerai. Masya Allah ini, gitu ya. Jadi kalau kita membaca sejarah, dahsyat sekali ini. Ini musuh dari siapa? Dari paman sendiri. Kita kembali Pak. Jadi Allah mengatakan bahwa Abu Lahab itu harta yang ia miliki, anak-anak yang ia miliki, di hari kiamat tidak sedikit pun bermanfaat untuk dia. Gitu ya. Jadi dianggap bahwa harta yang dimiliki itu bisa nebus. Dia anggap bahwa anak-anak yang ia miliki akan bisa menebus apa? Dari siksaan Allah. Maka Allah menafikan di sini bahwa tidak bermanfaat baginya harta yang ia miliki dan anak-anak yang ia miliki. Allah mengatakan sayasla naron dzata lahab, dia akan masuk ke dalam neraka yang memiliki lahab. Apa lahab? Yaitu neraka yang apa? Wa ihraqi syadid, yang bisa membakar dengan pembakaran yang super panas. So, berarti apa ini? Neraka yang disiapkan untuk Abu Lahab itu lebih dahsyat daripada neraka yang diberikan kepada orang selain Abu Lahab. Insyaallah ya. Memang apa Ustaz? Panasnya api neraka itu berapa? Rasulullah SAW beliau pernah menyebutkan bahwa bagaimana neraka Jahannam itu. Rasul pernah mengatakan narukum alladzi yuqidu ibnu Adam juz'un min sab'ina juz'an nari jahannam. Rasul mengatakan api yang biasa kalian nyalakan di dunia ini itu adalah 1/70, satu bagian dari 70 bagian dari panasnya api neraka. 70 kali lipat. Jadi andaikan ya, api di dunia ini 100 derajat. Ada kira-kira 100 derajat kira-kira ya.
Maka panasnya neraka dikali 70. 70 berarti 7.000, maaf ya, 7.000 derajat. Masya Allah. Kalau tukang las itu berapa derajat bisa melelehkan besi, Pak? Ada 600? 500, 600 ya? Subhanallah. 500, 600 derajat besi meleleh. Di neraka berarti sekitar 7.000 derajat. Itulah panasnya neraka. Maka Bapak sekalian, subhanallah, orang ketika masuk neraka itu, Allah mengatakan, orang sesabar apapun tidak akan pernah sabar ketika masuk neraka. Sampai orang yang di neraka dengan siksa yang paling ringan saja, Allah akan berkata kepadanya. Rasul pernah mengatakan, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala li ahwani ahlin nari adzaban yaumal qiyamah law kanat lakad dunya wa ma fiha akunta muftadiyan biha. Kata Nabi, Allah akan berkata kepada orang yang paling ringan siksanya di neraka, andaikan kamu punya harta seperti dunia beserta isinya. Andaikan, Pak. Apakah engkau akan menebus siksa neraka itu dengan harta itu? Maka orang tadi mengatakan, na'am ay rabbi, iya, saya siap. Subhanallah, Pak. Harta yang begitu kita cari di dunia, begitu kita cintai, begitu dia merasakan bagaimana ya panasnya neraka yang paling ringan saja, orang tadi siap untuk apa? Untuk menebus dirinya. Makanya apa pelajarannya, Pak? Kita kalau nyari harta itu jangan sampai ya mendatangkan murkanya Allah. Silahkan kita cari dunia itu boleh. Jangan sampai kemudian yang halal yang haram kita ambil ya, sampai kemudian apa yang Allah ancamkan kepada kita berupa neraka kita nekat. Jangan, Pak. Terlalu nekat kita seperti itu. Karena Pak, subhanallah ya, neraka itu bukan perkara yang ringan, namun perkara yang sangat mengerikan. Ini, Pak. Kemudian ayat berikutnya Allah menyebutkan tentang istrinya Abu Lahab. Wa mra'atuhu hammalatal hatab, dan istrinya Abu Lahab ya, yang hammalatal hatab, yang dia memikul kayu bakar. Di kalangan para ulama tafsir ada dua penafsiran. Penafsiran yang pertama bahwa Ummu Jamil namanya, jadi istrinya Abu Lahab namanya adalah Ummu Jamil ya. Ummu Jamil nama aslinya adalah Arwa bintu Harb ya, Arwa bintu Harb. Kenapa dikatakan Ummu Jamil ini? Dia sebagai pembawa kayu bakar. Tafsir yang pertama, karena dulu Ummu Jamil ini kerjanya apa dia? Dia adalah orang yang suka adu domba, Pak. Jadi menghasut orang agar membenci Rasulullah SAW, membenci kaum muslimin gitu loh. Maka dikatakan sebagai kayu bakar. Kenapa? Fungsi kayu bakar akan membakar kemarahan gitu loh. Orang yang tadinya tidak kenal siapa Muhammad sih, tidak memusuhi Rasulullah, akhirnya memusuhi dengan sebab kelakuannya Ummu Jamil. Itu tafsir yang pertama. Adapun yang kedua, maknanya kata Ibnu Katsir, itu bahwa Ummu Jamil ini di hari kiamat di neraka, dia bawa kayu, Pak. Jadi ketika suaminya dibakar di dalam neraka, maka Ummu Jamil akan melemparkan kayu tersebut untuk apa? Untuk menambah pembakaran kepada suaminya. Ketika di dunia dulu saling bekerja sama untuk mengganggu Islam, maka di hari kiamat mereka bekerja sama untuk menyiksa mereka. Bapak-bapak sekalian, Masya Allah, Ummu Jamil ini ya, ada kisah yang luar biasa, Pak. Istrinya Abu Lahab ini. Pernah suatu ketika turun surat Al-Lahab ini, maka istrinya Abu Lahab marah besar. Tiba-tiba dia membawa batu gede, ya, pokoknya yang bisa dibawa, datang ke Ka'bah. Yang saat itu Rasulullah dan juga Abu Bakar sedang duduk di depan Ka'bah, Pak. Kemudian apa? Sambil ngomong, ya wanita kayaknya wanita cerewet kayaknya Ummu Jamil ini. Sepanjang jalan ngomong, mana ketemu Muhammad, saya timpuk mukanya dengan batu ini gitu. Sampai saat itu Abu Bakar melihat Rasul, Ummu Jamil mendekat jenengan. Saya khawatir Ummu Jamil menyakitin jenengan. Apa kata Rasul? Enggak apa-apa. Ya, innaha lantaroni. Sesungguhnya dia tidak akan bisa melihat aku. Kemudian Rasul membaca ayat, wa idza qara'tal qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati
hijaban mastura. Surat Al-Isra ayat 45. Dan apabila engkau membaca Al-Quran, kami jadikan antara engkau dengan orang-orang yang tidak beriman dengan hari akhir hijaban mastura. Ada hijab tirai yang menghalangi. Makanya begitu Ummu Jamil mendatangi Rasul dan Abu Bakar, yang dilihat cuman Abu Bakar. Abu Bakar, mana temanmu itu? Yang katanya apa? Katanya Al-Quran turun tentang saya ini, mau saya timpuk mukanya gitu. Lah emang kamu gak ngeliat sih, kata Abu Bakar. Gak lihat. Ya sudah, siapa tahu nanti orangnya datang gitu. Ummu Jamil pulang kan gitu. Rasul, apa dia tidak melihat? Tidak. Masya Allah, di depan matanya ada Rasulullah, namun apa? Allah halangi penglihatan Ummu Jamil terhadap Nabi kita Muhammad SAW. Itu Pak, kelakuannya Ummu Jamil. Di dalam riwayat yang lain, Ibnu Katsir menukilkan bahwa Ummu Jamil ini pernah Pak, kan mereka ngerti loh Pak. Jadi Rasulullah kalau jam sekian mesti ke masjid. Sebelum subuh ke masjid kan itu terus. Iya kan? Makanya Ummu Jamil ngerti niteni kalau cara orang Purwokerto. Oh, jam segini Muhammad lewat gitu. Apa dia lakukan? Ketika waktu subuh Pak, ini jalan yang biasa Rasul lewat, dipasang apa? Kayu berduri di situ Pak. Kan nggak kelihatan ya, nggak bawa senter Rasul itu. Biar apa? Rasul celaka. Subhanallah ini. Ini kelakuan Ummu Jamil ini. Makanya pantas kemudian apa? Kemudian Allah siapkan Ummu Jamil apa? Siksaan di neraka bersama dengan suaminya. Insyaallah ini. Ini kisah yang luar biasa ya. Padahal ini siapa? Ini kan bibinya Rasul gitu ya. Kalau suaminya paman Rasul. Jadi Rasul itu punya paman berapa? Ada berapa? 8 paman. Dari 8 paman ini, yang 4 meninggal sebelum Rasul diangkat sebagai Nabi dan Rasul. Adapun yang bertemu dengan Nabi 4. Nah, yang 2 masuk Islam, yang 2 di atas kekafirannya. Siapa yang masuk Islam? Yang masuk Islam adalah Hamzah. Ya. Dan siapa lagi satunya lagi? Abbas, Al-Abbas dan Hamzah. Adapun 2 yang masih di atas kekafiran siapa? Ini Abu Lahab dan Abu Thalib. Nah, kalau Abu Thalib dia di atas kekafiran tapi tidak mengganggu Rasul. Bahkan yang ada adalah membantu dakwahnya Rasul. Yang saat Abu Thalib meninggal, betul-betul Rasul bersedih saat itu. Ya, sampai akhirnya apa? Allah turunkan ayat innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau ya Muhammad tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai sekalipun, tapi Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang Ia kehendaki. Ini Pak, kita kembali. Jadi di sini Allah sedang menceritakan tentang istrinya Abu Lahab. Wa mra'atuhu hammalatal hatab, dan istrinya yang bernama Ummu Jamil yang apa? Dia membawa kayu bakar. Untuk apa? Tadi ketika di dunia ngompori orang membenci Islam, ketika di hari kiamat dia memikul kayu dilemparkan ke neraka untuk membakar suaminya. Alhamdulillah ya. Inilah bahwa orang ketika di dunia bekerja sama di atas kejelekan, nah nanti di hari kiamat kerjasama di atas siksaannya gitu. Tapi sebaliknya orang beriman ya, orang beriman ini apa? Mereka saling membantu di atas kebaikan untuk memakmurkan masjid, sama-sama mendidik masyarakat. Maka apa? Di dunia mereka saling bekerja sama, nanti di hari kiamat pun mereka saling bekerja sama. Seperti apa? Bekerja sama mereka apa? Masuk dalam surga, Pak. Karena orang-orang beriman ya, ketika mereka masuk surga, mereka akan menanyakan sesama temannya. Bahkan dulu ketika Abdullah ibn Mubarak ya, beliau menjenguk orang sakit, Pak. Sudah kondisinya sudah lemah sekali. Beliau mengatakan kepada temannya, "Ya saudara, hai kawanku, nanti kalau kamu mati duluan, ya, ternyata kamu masuk surga dan engkau tidak mendapati aku di surga, tolong tanyakan sama Allah, ya Allah, itu si Abdullah Mubarak kemana itu? Dulu sholat bareng ya di Nurul Saadah gitu ya, bikin apa nyaman masjidnya, karpetnya baru, ada AC-nya segala, sehingga jamaahnya pada mantuk-mantuk saking khusyuknya sampai ngantuk gitu ya." Nah gitu Pak, kita saling menanyakan Pak itu. Nanti Pak Supur ditanya Pak Marmin di sana, "Ya Allah Pak Supur kok nggak ada di surga ya Allah?" Oh lagi lagi malam Oh Pak Supur lagi malam pertama di surga yang atas gitu, Masya Allah.
Amin Pak ya, Masya Allah ini Pak. Gitu Pak, jadi subhanallah ya. Di dunia ini kita bekerja sama dan kebaikan, nanti di surga pun demikian Pak. Itu Masya Allah, makanya perbanyaklah teman di atas kebaikan. Karena gitu Pak, semakin banyak orang menanyakan kita di hadapan Allah kelak gitu ya. Iya, maka Allah di akhir ayatnya fi jidiha hablum mim masad. Ya, yang mereka berada pada tali ya, tali mim masad dari sabut. Jadi Masya Allah diikat ya. Makanya nanti kalau ada waktu kita akan jelaskan bagaimana keadaan manusia di neraka. Manusia di neraka itu bagaimana Pak? Itu disiksa bukan tangannya bebas bisa renang kemana-mana, tangan kakinya dibelenggu. Yang belenggunya adalah dari apa? Dari silsilah, yaitu dari rantai. Yang panjangnya kata Allah Subhanahu wa taala adalah 40 hasta. Sehasta kan segini Pak ya. Ini sekitar 60 cm kali 40 berapa itu Pak? Aduh, itu panjangnya, kita dililit Pak. Enggak bisa apa-apa di situ di neraka. Masya Allah ya. Maka ini Bapak-Bapak sekalian sedikit yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Tadi kan ada iklan sebentar sih ya, jadi makanya waktunya cuma sebentar. Ini semoga bermanfaat, semoga yang sedikit ini bisa kembali ya mengingatkan kita tentang pentingnya kita untuk saling ya bahu membahu, saling membantu di atas kebaikan dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan pernah kita saling membantu di atas dosa dan permusuhan. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal soleh kita, mengampunkan segala dosa dan khilaf kita, serta semoga Allah Azza wa Jalla memasukkan kita semua ke dalam surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Dan kita akhiri subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول